Halo Snizen, kali ini kita akan memberikan panduan tentang penerapan SNI 3165 tahun 2009 jeruk keprok. Jeruk keprok atau jeruk Mandarin merupakan salah satu jenis jeruk yang sudah lama dikenal dan dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Selain menjadi komoditas perdagangan di dalam negeri, jeruk keprok juga menjadi komoditas di pasar internasional. Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen jeruk yang mempunyai potensi cukup besar untuk memenuhi permintaan konsumen di dalam dan di luar negeri. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020, pada tahun 2019, Indonesia termasuk salah satu negara pengimpor jeruk terbesar di ASEAN dengan total impor sebesar 100.000 ton, sedangkan ekspornya hanya sebesar 1.752 ton dengan tujuan ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Timur Tengah. Ekspor jeruk nasional masih sangat kecil dibanding dengan negara produsen jeruk lainnya. Untuk dapat meningkatkan mutu jeruk, terutama jeruk keprok yang menguasai 20% dari seluruh total produksi jeruk di Indonesia, diperlukan adanya standar mutu yang dapat diterapkan oleh petani jeruk keprok agar dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun internasional. Agar kita dapat mengetahui apakah jeruk keprok memiliki kualitas yang baik, diperlukan persyaratan mutu sesuai dengan SNI 3165 tahun 2009 jeruk keprok. Secara umum, untuk mendapatkan mutu jeruk keprok yang baik sesuai SNI, terdapat beberapa syarat mutu. Pertama, penampilan segar dan layak dikonsumsi. Kedua, bersih, bebas dari benda asing. Ketiga, bebas dari memar. Keempat, bebas hama dan penyakit. Kelima, bebas dari kerusakan akibat suhu rendah dan atau tinggi. Keenam, bebas dari kelembapan eksternal yang abnormal, kecuali pengembunan sesaat setelah pemindahan dari tempat penyimpanan yang dingin. Dan terakhir, bebas dari aroma dan rasa asing. Selain syarat tersebut, tingkat kematangan juga menjadi salah satu ketentuan mutu, di mana minimum kematangan daging buah adalah 8 Brix. Perlakuan penguningan kulit buah tidak diperbolehkan, namun pelilinan diperkenankan sepanjang tidak menyebabkan perubahan mutu dan karakteristik buah, dengan tetap memperhatikan keamanan pangan. Secara khusus, jeruk keprok terbagi ke dalam 3 pengkelasan, yaitu kelas super, kelas A, dan kelas B. Jeruk keprok kelas super merupakan jeruk bermutu paling baik, bebas dari kerusakan kecuali kerusakan yang sangat kecil. Jeruk keprok kelas A adalah bermutu baik dengan kerusakan kecil yang diperbolehkan, seperti sedikit penyimpangan pada bentuk, warna kulit, dan bekas luka pada kulit akibat mekanis, dengan total area cacat maksimum 10% dari total luas permukaan buah. Sedangkan jeruk keprok kelas B adalah jeruk dengan total area cacat maksimum 15% dari total luas permukaan buah. Batas toleransi mutu kelas super yang diperkenankan tidak memenuhi ketentuan mutu maksimum 5% dari jumlah atau bobot jeruk keprok, tetapi masih termasuk dalam kelas A. Untuk kelas A, maksimum 10%, tetapi masih termasuk dalam kelas B. Sedangkan untuk kelas B, maksimum 10%, tetapi masih memenuhi persyaratan minimum. Kode ukuran ditentukan berdasarkan diameter maksimum buah. Kode ukuran 1 untuk buah jeruk dengan diameter lebih dari 70 mm, kode ukuran 2 untuk diameter 61 sampai dengan 70 mm, kode ukuran 3 untuk diameter 51 sampai dengan 60 mm, dan kode ukuran 4 untuk diameter 40 sampai dengan 50 mm. Batas toleransi yang diberikan untuk semua kelas adalah 10% berdasarkan jumlah atau bobot di atas atau di bawah kisaran ukuran yang ditentukan. Lalu, bagaimana cara menguji jeruk keprok agar dapat memenuhi kriteria SNI? Ada 3 cara pengujian jeruk keprok. Pertama, pengujian organoleptik pada buah. Kedua, pengujian residu pestisida dalam hasil pertanian. Dan ketiga, pengujian cemaran logam berat. Batas maksimum cemaran logam berat pada buah untuk arsen adalah 0,2 mg per kilogram.
Untuk kadmium 0,2 mg per kilogram. Untuk merkuri 0,03 mg per kilogram. Untuk timbal 0,5 mg per kilogram. Sedangkan untuk timah 40 mg per kilogram. Untuk menjaga mutu, jeruk keprok harus dikemas dengan baik. Bahan yang digunakan di dalam kemasan harus bersih dan memiliki mutu yang cukup untuk mencegah kerusakan eksternal maupun internal buah. Kemasan juga harus bebas dari benda dan aroma asing. Penggunaan bahan-bahan, terutama kertas atau label yang dicetak, masih dimungkinkan selama menggunakan tinta atau lem yang tidak beracun. Selain memperhatikan ketentuan SNI, untuk memperoleh kualitas jeruk keprok yang baik, Senizen juga perlu memperhatikan cara penanaman, pembesaran, dan penggunaan pestisida pada jeruk keprok. Berikut tips-tips seputar jeruk keprok. Demikian panduan menerapkan SNI 3165 tahun 2009 jeruk keprok. Dengan menerapkan SNI jeruk keprok, diharapkan mutu jeruk keprok yang dihasilkan semakin terjamin kualitasnya. SNI mudah dan menguntungkan, bangga memakai SNI.